kedua yaitu bicara Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di kaum kita memandang hamparan bumi pertiwi kita Indonesia, kita akan disuguhkan oleh berbagai mahakarya Tuhan yang tiada tara. Ribuan pulau suku daerah saling berkumpul dan berbagai suku bahasa daerah terdengar saling bersaudara. Padahal keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan merawat persatuan bangsa dari rongrongan yang dapat merusak persatuan bangsa. Namun kita akui hadirin bahwa politik identitas adalah sebuah realitas. Tentu saja hadirin, jikalau fanatisme ini dibiarkan di negara kita, maka negara kita laksana sebuah api dalam soda. Sesekali ia bisa padam, sesekali ia bisa bernyala, terbakar dan membakar persatuan bangsa. Akibatnya terjadi perperangan, permusuhan dan perkelahian terjadi di mana-mana, betul? Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar kita terhindar dari hal tersebut? Sebagai jawabannya, membawa persatuan di tengah masyarakat multikultural adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
dengan sebuah esensi informasi ilahi bahwasannya Allah telah menciptakan manusia beraneka ragam, berbeda-beda suku, berbeda-beda daerah dengan tujuan lita'arafu. Ai khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'da. Aku telah menciptakan manusia beraneka ragam agar kalian saling mengenal sebagian yang lain dengan sebagian yang lainnya. Demikian penafsiran Syekh Abdurrahman Al-Ati dalam Safwatul Bayan fil Ma'anil Quran halaman 516. Penegasan tersebut diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Jabirin billahi qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyam at-tashriq khutbatil wada faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid wa inna lal fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wa la li'arabiyyin ala a'jamiyyin wa la al-ahmar ala aswad wa la ala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Wahai manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu, ialah Nabi Adam. Dan ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Tidak pula orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, melainkan dengan takwanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Lalu seperti apa corak multikultural yang ada di Indonesia? Menurut Badan Statistik Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari 17.504 pulau, 1.211 suku daerah, dan 13.040 suku bangsa yang berbeda-beda. Berdasarkan ayat tersebut, multikultural yang ada di Indonesia harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama dengan cara saling berkenalan, bukan menegur kebencian, mempererat persaudaraan yang baik, bukan malah menyebar konflik, rajut cinta, bukan saling mencela, dan mempererat persaudaraan, bukan permusuhan. Karena jikalau cinta sudah melekat, persaudaraan akan semakin erat, negara semakin berdaulat, maka kejayaan bangsa akan semakin cepat. Setuju tidak hadirin? Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi masyarakat multikultural seperti ini? Kalau kita kaji dengan seksama, ada perintah, ada juga larangan yang dijadikan sebagai fondasi dalam menghadapi masyarakat multikultural ini, yakni perintah untuk bersatu dan larangan berseteru dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Namun sayang hadirin, masih kita temukan oknum-oknum durjana yang dapat merusak persaudaraan bangsa hanya karena beda-beda suku, tak mau saling bantu, hanya karena beda-beda agama, tak mau bekerja sama, hanya
kita jaga, mari kita rawat persaudaraan bangsa agar Indonesia mencapai kejayaan. Sebagaimana dalam siiran Buya Hamka sebagai berikut. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Menuju persatuan. Salam Tuhan. Maka dari itu, jika langkah tersebut sudah kita lakukan, berarti kita telah melaksanakan kebajikan kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan ampunan yang berlimpahan. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa keberagaman bukanlah sebuah kutukan, melainkan anugerah dan keberkahan. Perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alat untuk permusuhan, melainkan harus dijadikan alat sebagai untuk mempererat persaudaraan bangsa. Di bawah panji tauhid dan kemanusiaan, bahwa kita semua adalah satu saudara. Sebagaimana dalam penggalan lagu sebagai berikut. Mari jaga persatuan, hindarilah pertikaian. Mari jaga perdamaian, hindarilah perpecahan. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Indomie kering bubur geri, salam Ramses tanpa gigi. Kami pamit undur diri. Salam sukses dan jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari saudari Sinta Hilma dan Dania. Beralih ke